Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Ma'ilan ila jihatil yasar, dianjurkan agak mereng sikit ke kiri. Kenapa kiri? Li'annal qalba fiha, karena hati letaknya di kiri, jantung letaknya di kiri. Fatakunani ala ashrafil a'dha'i, maka dua tangan itu terletak pada anggota tubuh yang paling mulia, yaitu hati. Mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma 'ala al-ukhra. Wa yu'ayyiduhu haditsun akhar 'inda Ibnu Khuzaimah fi wad'il yadaini 'ala hadhihi al-kaifiyah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada sebagian orang kampung kita itu meletakkan tangan agak ke jantung sikit? Allahu Akbar. Buya, dia apa Buya tadi meletakkan tangan di jantung? Oh, itu dulu waktu Sayyidina Ali ditikam, keluar darah di jantung, ditahan. Apul. Hadis Ibnu Khuzaimah. Lanjut. Maliki. Yundabu irsalul yadaini fi shalah biwaqar. Irsal tangan lepas. Lepas sih. Raja Maroko namanya Muhammad VI, anak Hasan II. Kalau sembahyang tangannya lope. Allahu Akbar. Irsal, lepas tangan ke bawah itu namanya irsal. Memegang tangan itu namanya qabad. Qabba. Jadi kalau ingin bertanya, waang megang tangan atau lopeh tangan? Taqbad au tursil, bil qabdi au bil irsal. Qabad. Dah sampai qabad itu bukan baru. Kobe di kobe. Dike. Irsal. La biquwah, tidak pula la biquwah. Lepas saja gitu, tidak pula gini. Itu pengawal. Wala yadfa'u bihi man amamahu limunafatihi lil khusyu' wa yajuzu qabdul yadaini 'ala sadri fi salatin nafli li jawazil i'timadi fihi bila darurah wa yukrahu al qabdu fi salatil fardhi lima fihi min al i'timad ka'annahu mustanidun falau fa'alahu la lil i'timad bal istinadan lam yukrah wa kadza idza lam yaqsud syai'an fi ma yazhar. Terjemahan dari bawah. Lanjut. Pendapat yang kuat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, warrajih yang kuat menurut jumhur ulama, diletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri, wa huwal muttafiq ma'a haqiqati mazhab Malik, dan seterusnya. Tapi yang kita amalkan adalah mazhab Syafi'i seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut. Kesimpulannya ada 6 cara. Kalau mau diurutkan dari bawah, Hanafi, Hambali bawah pusat, Maliki versi 1 lepas, Maliki versi 2 pas di atas pusat, Syafi'i versi 1 di atas pusat di bawah dada, Syafi'i versi 2 miring ke kiri sedikit. Lalu yang meletakkan di atas tak saya masukkan karena tak masuk mazhab 4. Sifat solat Nabi Albani. Kalau mau diurutkan dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan 6 kali coba. Selalu saya menyampaikan metode saya gitu. Saya sampaikan semua, tapi yang awak pokoknya tetap mazhab Syafi'i. Lanjut. Dah habis. Masuk ke iftitah.
Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apalah yang terlintas di pikiran kita kalau di samping kita ini terdengar Allahumma ba'id. Langsung Muhammadiyah kok. Muhammadiyah itu organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Bukan Allahumma ba'id. Allahumma ba'id ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Allahumma ba'id Muhammadiyah. Lanjut. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai sini aja yang selama ini kita baca. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini aja yang selalu kita baca. Padahal hadis ini panjang, ada ujungnya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'atiha la yasrifu anni sayyi'ataha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lanjut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Sadarlah kita bahwa takbiratul ihram yang kita pelajari dari kecil dari guru-guru kita mazhab Syafi'i itu sebenarnya adalah takbiratul ihram yang menggabungkan antara dua hadis. Allahu akbar kabira ditambahkan dengan hadis yang tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi untuk apa Ustaz sebutkan banyak-banyak ini? Supaya kita tak menyalahkan orang bahwa dia juga pakai hadis. Dan kita pun jangan disalahkan orang. Allahu akbar kabira. Apa itu? Apa kata Abdullah bin Umar? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah. Aku tak pernah meninggalkan bacaan ini sejak aku mendengarnya. Jadi ceritanya Allahu akbar kabira ini ada seorang laki-laki membaca doa Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Setelah selesai sholat Nabi tanya, "Manil qail?" Siapa yang baca tadi? Kata dia, "Ana ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Ajibtu." Ajib. Menagumkan. Futihat laha abwabus sama. Terbuka pintu-pintu langit ketika kau baca itu tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terbuka pintu-pintu langit. Lanjut. Itu suara dari langit. Terbuka pintu langit. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lanjut. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Lanjut. Lanjut Bu ya. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Lanjut. Habis. Sekarang membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz. Namanya ta'awuz. Ucapannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Dalilnya idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran fasta'iz billah, minta perlindunganlah kepada Allah. Mazhab Syafi'i dianjurkan membaca ta'awuz secara sir pada awal setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Mazhab Hanafi rakaat pertama saja. Mazhab Syafi'i setiap rakaat sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan gara-gara baru belajar nih grogi nanti malam. A'udzubillahi.
A'udzubillah, nyesir. Waktu pengajian ngantuk-ngantuk, terlupa pas malam, a'udzubillah itu jahar. Hanafi a'udzubillahnya pada rakaat pertama saja. Kedua, ketiga, keempat tak pakai a'udzubillah. Syafi'i setiap rakaat baca a'udzubillah. Lanjut. Sekarang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hambali. Kalau Maliki, Maroko itu Maliki, tak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai Ustaz Somad ceramah, datang pertanyaan jamaah. Tanya Buya. Ya. Apa pertanyaannya, Pak? Apa hukumnya awak berimam kepada imam yang belum pandai membaca bismillah? Ambolah senyum. Kau nampaknya masjid kau sedang perang. Ambo pakai mazhab Syafi'i, ambo baca bismillah. Tapi ambo ceramah di Masjid Muhammadiyah di Jalan Paus itu 2 tahun rutin di situ. Tak pernah sekalipun mau jadi imam. Untuk menjaga bahwa masjid ini memang dari dulu tidak pakai bismillah. Kalau tiba-tiba saya maju pakai bismillah, itu merusak yang udah ada di situ. Begitu juga lah hendaknya kalian yang meyakini tidak bismillah, maka saat maju kalian ceramah di masjid yang ada bismillah, pilihannya 2. Kalau mau maju situ pakai bismillah jahar. Kalau tak mau merusak, jangan maju jadi imam. Ketika kau maju mukhalif dengan yang diamalkan orang, maka kau sedang membangkitkan benih-benih permusuhan. Itu namanya fikih dakwah. Ini bahayanya orang hanya belajar fikih tapi tak belajar fikih dakwah. Si Abdurrahman Sudes disuruh imam di Istiqlal. Ada viral di YouTube. Sangka orang mentang-mentang dia mazhabnya Hambali, di Masjidil Haram tak pakai bismillah, suruh dia Istiqlal, dibacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis Fatihah, amin. Pas membaca ayat pun pakai bismillah dia lagi. Dijaharkannya lagi pas ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bismillah jahar. Mazhab Syafi'i. Dia tahu Indonesia Asia Tenggara mazhab Syafi'i. Dipakainya mazhab Syafi'i. Rakaat kedua tak dibacanya bismillah jahar. Lanjut. Apa hukum baca Fatihah bagi makmum? Hanafi tak perlu baca Fatihah. Kenapa tak perlu? Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam sudah menjamin bacaan makmum. Itu apa baca Fatihah lagi? Syafi'i wajib baca Fatihah. La salata, tak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itulah maka guru-guru kita mengajarkan selesai imam baca Fatihah, amin. Lalu kita di belakang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makanya imam yang paham di agak-agak kira-kira selesai Fatihah mereka di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Bukan panjang. Jadi kalau jadi makmum baca Fatihah, tapi bacanya ya macam itulah, pelan. Jangan pula baca Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang qori. Mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah. Solat maghrib, solat isya, solat subuh, idul fitri, idul adha, istisqa, tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah Tapi pada solat sir, zuhur, asar, maka baca Fatihah karena telinganya tak mendengar. Saya jelaskan ini, tapi yang saya amalkan adalah mazhab Syafi'i. Lanjut. Hukum membaca ayat, mazhab Hanafi wajib. Jumhur mayoritas, maksudnya Hanafi yang bukan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sunnah.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Menurut Hanafi tak sah. Menurut Syafi'i sah. Kau ku tengok, kenapa solat cepat-cepat betul? Baca ayat tu sunat aja tu. Kita wajib-wajib aja. Lanjut. Standar panjang pendek. Ini banyak terjadi ikhtilaf di kampung. Unjuk rasa jamaah ke ketua pengurus minta ganti imam. Gara-gara tak punya standar. Maka datanglah Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar membuat standar. Pertama, tiwalul mufassal, ayat-ayat panjang. Dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat ke surat An-Naba amma yatasaalun itu panjang. Dibaca pada subuh dan zuhur. Yang pertengahan ausatul mufassal. Dari surat An-Nazi'at ke Wadduha itu dibaca pada asar dan isya. Yang ketiga qisarul mufassal. Pada Alam Nasrah sampai An-Nas dibaca maghrib. Makanya umum di kampung-kampung asal maghrib qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Idza ja dan lain sebagainya. Karena dalam mazhab Syafi'i lebih afdal satu surat habis daripada pertengahan surat tak habis. Tuh. Sekarang banyak orang tren ambil tengah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah tak jauh dapat. Ulang 3 kali. Lama-lama kata makmum belakang kulhu aja dah. Jadi boleh ndak awak ambil dari Ali Imran Al-Baqarah? Boleh, tapi jangan sampai melewati sebatas sepanjang yang ada surat-surat antara Al-Hujurat dengan An-Naba. Ini lebih kurang 1 lembar. Yang ini lebih kurang 1 halaman. Yang ini setengah dan seperempat. Seagak-agak itulah kalau mau jadi imam. Kalau surang gaslah Al-Kahfi lah. Al-Baqarah. Pekaan pertama dibaca imam tu Al-Baqarah. Habis itu toga. Yang rakaat kedua dibacanya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datang orang Arab Badui, langsungnya balik ke rumah. Ditanyalah dek, kenapa balik? Sedangkan Al-Baqarah segitu lamanya, apa lagi Al-Fil katanya. Li'anna Al-Fil akbar min Al-Baqarah. Karena gajah lebih godang dari lambu. Kisah itu disebutkan dalam kitab Al-Hamqa wal Mughaffalin. Nama kitabnya Al-Hamqa wal Mughaffalin, tentang orang Arab Badui membatalkan solatnya gara-gara rakaat kedua Al-Fil. Li'anna Al-Fil akbar min Al-Baqarah. Lanjut. Ketika rukuk sujud, berapa jumlah tasbih yang dibaca? Qala Ahmad. Kalau membaca kitab ada Ahmad cuma 1. Ahmad bin Hambal. Bukan yang rokan hulu. Ja'al hadithu 'anil Hasanil Basri. Ada satu riwayat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, murid dari Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Irak. Annahu qala, dia berkata, at-tasbihut tammu sab'un, tasbih yang sempurna 7, wal wasatu khamsun, yang pertengahan 5, wa adnahu thalathun, yang paling sikit 3. Yang mana yang kita lakukan selama ini? 3 dengan 1 napas. Macam pisang kipas panas minyak. Padahal semestinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu pun paling sikit. Lanjut. Riwayat pertama, subhana rabbiyal azim. Jangan pakai wa bihamdi. Ada ustaz ceramah di masjid, ahlan wa sahlan, marhaban. Ada ustaz ceramah di masjid Harapan Raya, kata dia, jangan pakai wa bihamdi.
Itulah salah satu sebab kenapa saya tulis ini. Memang ada tak pakai wa bihamdi. Nih, subhana rabbil azim, tak pakai wa bihamdi. Tapi jangan itu dipegang mati-matian. Ada yang pakai wa bihamdi. Lanjut. Nih, subhana rabbil azim wa bihamdi. Hadis Abu Daud, Daraqutni, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Pakai wa bihamdi. Nyata bacanya satu, habis itu buku itu hilang. Kuyak. Lanjut. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Lanjut. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Lanjut. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Lanjut. Habis. Sekarang mazhab Syafi'i. Tegak tulang belakang, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'. Keluar saya dari Masjid Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, datanglah kelipah Naqsabandia, tuo. Ustaz, yo kelipah. Sakit hatiku. Kenapa? Ada penceramah masuk ke kampung kami, kata dia sembahyang aku salah. Apa salahnya? Sebab aku kalau bangkit dari rukuk, ku baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kata dia bukan Sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamd. Tengok. Imam, makmum dan orang solat sendirian menggabung bacaan tasmi' dan tahmid. Dalilnya hadis riwayat Abu Hurairah ketika Rasulullah melaksanakan solat, beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, menegakkan tulang belakangnya dari posisi rukuk, kemudian setelah posisi tegak beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Lanjut. Balik ke yang tadi. Makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Bangkit dari rukuk, makmum tak ada nyebut Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. 2. Rabbana walakal hamd. 3. Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang di Indonesia mana yang dipakai? Rabbana lakal hamd. Yang di Makkah mana dipakai? Rabbana walakal hamd. Pakai wa. Tiga riwayatnya ada. Bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i walaupun jadi makmum, waktu bangkit tetap Sami Allahu liman hamidah. Itulah tuan kelipah yang disalahkan tadi. Padahal dia pakai mazhab Syafi'i. Ustadz yang datang berceramah tadi pakai mazhab Google. Yang paling banyak di Google itu Hambali, karena Saudi yang paling banyak duit buat website, buat YouTube. Maka kalau dicari di Google, itulah yang dapat. Baca. Satu mazhab sampaikan. Tidak salah Hambali itu. Tapi ketika itu dibaca menyalahkan yang mazhab Syafi'i, berarti kita sudah membangkitkan permusuhan. Semangat pula tuh menyalahkan. Ketika menyalahkan Sami Allah liman hamidah, bukan main semangat. Tapi keluar peraturan membuat khamar jadi APBN, diam. Lanjut. Ketika sujud, mana yang turun lebih dulu? Mendulukan lutut daripada tangan. Panjang lebar saya bahas di situ. Saya di kesimpulan aja. Lutut lebih dulu. Allahu Akbar, lutut. Habis itu baru tangan. Jadi kalau ada, kenapa populer sekarang ada mengatakan tangan dulu? Dia belajar dari sifat sholat Nabi. Syekh Albani mengatakan tangan dulu. Panjang pembahasannya dalam antara hadis Abu Hurairah dengan Wa'il ibn Hujr. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu terbalik. Maka hadis yang dipakai hadis Wa'il ibn Hujr, lutut dulu baru tangan. Tapi saya tak menyalahkan yang membuat tangan dulu. Mungkin dia sakit pinggang. Orang yang tua-tua sakit pinggang memang sedap tangan dulu baru lutut. Asal jangan koneng dulu. Lanjut. Bacaan sujud. Habis waktu.
Kita habiskan sujud ini dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lanjut. Subhana rabbiyal a'la, tak pakai wa bihamdih. Lanjut. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Lanjut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lanjut. Sajada wajhai alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lanjut. Allahumma firli dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Lanjut. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Lanjut. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini biasa dipakai waktu tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Lanjut. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Lanjut. Allahumma firli warhamni wa'afini. Duduk antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada tambahan satu lagi dalam riwayat lain, wa'fu anni. 8. Dikomplain yang 8 itu. Dari mana datang 8 ini? Penggabungan antara beberapa hadis. Hadis ini begini, di sini 8. Sesungguhnya saat antara duduk antara dua sujud itu kita sedang mengkombinasikan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal yang sedang kita bawa menghadap Allah SWT. Lanjut. Ketika mau bangkit dari sujud kedua, rafa'a anis sajadati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ard. Waktu bangkit itu bertumpu ke tanah, bertumpu ke lantai. Sunnah waktu bangkit dari tasyahud awal tu bertumpu memegang ala rahati, tapak tangan. Nanti anak-anak kita diajarkan bangkit bertumpu ke tapak tangan. Adapun yang membuat kal-ajin, seperti orang membuat adonan tepung gandum yang bangkit macam pakai bertinju, hadis itu dhaif kata Imam Nawawi. Saya tak pakai itu. Yang bangkitnya begini. Kal-ajin. Bahkan kata Imam Al-Ghazali salah tulis. Sebetulnya kal-ajiz, bukan kal-ajin. Kal-ajiz dibaca kal-ajin. Ajin membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum dikasih minyak sapi, membuat adonannya begini, ditumbuk dia, macam orang India membuat. Yang mazhab Syafi'i pakai tapak tangan. Lanjut. Mayoritas tangan ke lantai. Lalu yang tapak tangan itu ngambil dari mana? Saking populernya sifat salat Nabi. Lanjut. Bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Apakah menambahkan kata sayyidina sebelum menyebut nama Nabi? Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Namanya taswid, siyadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalilnya, ana sayyidu waladi Adam. Aku ni sayyid, kata Nabi. Maka Nabi sendiri menyebut dirinya sayyid. Dan kita tidak boleh memanggil Nabi dengan seperti manggil orang. Kita panggil sayyid. Bahkan saya hadir di majelis para ulama, saya dengar sendiri, bukan mendengar berita, bukan baca buku, saya dengar pakai telinga, bahwa pakai sayyidina itu sampai ke dalam azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kalau itulah dibuat di Pekanbaru nih, langsung masuk neraka. Padahal dalam mazhab Syafi'i begitu juga dengan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Setiap ketemu nama Nabi Muhammad, maka dianjurkan taswid, as-siyadah. Pemimpin kami. Lanjut. Mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha turun pada lafaz Allah, Hanafi. 3 jari ditekuk.
Ibu jari dua versi. Versi pertama ke pangkal telunjuk. Versi kedua melingkar. Terserah, mau pakai yang ke pangkal telunjuk atau yang melingkar. Telunjuk turun. Naik pada lafaz la ilaha. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha. Pas Allah turun. Hanafi. Mazhab Syafi'i mengangkat telunjuk pada lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah sampai salam tak turun. Syafi'i. Ingat, kuatkan mazhab Syafi'i. Itu yang kita amalkan. Turun ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Menguatkan hati. Karena orang kalau kuat mengusir setan, illallah sampai salam tak turun. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki menggerak-gerakkan. Kalau mazhab Syafi'i menggerakkan. Mazhab Maliki menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri ke kanan, bukan berbulan. Lanjut. Oke, habislah sampai adapun salam, sahabat di belakang sampai menengok bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang salam sikit, assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nampak putih pipi Ustaz? Maka pakailah skincare. Anda ingin putih, glowing, pakailah DRW Skincare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.